biaya buat kehidupannya di sehari-hari. Makanya gitu jangan takut kalau misalnya kita pada mau ini ibu strategi ini bisa besok pengen yang ini boleh bu. Oh, pakai ini pakai itu. Astagfirullahaladzim. Yang memvideokan ada yang beristighfar. Bener-bener niat bikin konten. Ini konten settingan atau konten apa ini ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada berita terbaru lagi mengenai yaitu fitnah dari beberapa pegiat media sosial yang membuat suatu video yang dimana videonya itu berisi tentang orang yang tuker-tukeran pasangan. Orang sudah menikah ya, orang sudah menikah, punya suami istri, mungkin sudah punya anak, tetapi mereka tuker-tukeran istri, tuker-tukeran suami. Dan di situ diusung narasi kau itu adalah ajaran Wahabi ya, ajaran Wahabi. Apa Wahabi? Apa sih Wahabi itu? Saya jadi heran ya, kenapa di sini malah semakin banyak orang yang membuat fitnah-fitnah dan lain sebagainya. Tapi saya tidak mendapatkan klarifikasi secara berlanjut mengenai video ini, tetapi saya yakin video ini bukanlah orang-orang Wahabi yang sebenarnya. Karena apa? Baik dari tata cara penampilan, penyampaian, terus jemaahnya itu tidak mencerminkan orang yang dituduh-tuduh Wahabi. Ya, tidak mencerminkan. Coba kita simak seperti apa videonya, agar kita bisa pelajari bersama bagaimana mereka ini memfitnah orang-orang Salafi dengan cara yang murahan seperti ini. Oh, tuker-tukeran. Kalau cewek suka, gitu. ya udah, sama-sama suka ya udah langsung aja. Kita baca nih, parah ajaran sesat Kiai Salamah Wahabi halalkan berzina jaminan masuk surga. Mulai kapan ya di Wahabi itu udah ada julukan Kiai Salamah? Ya Allah, nanti setelah ditelusuri hanya fitnah. Kan banyak orang menebar-nebar fitnah. Kadang ada orang juga yang membuat konten settingan dengan mengatasnamakan Wahabi. Allah. Sama siapa aja boleh. Boleh. Tuker-tukeran pasangan. Tuker-tukeran. Gitu. Makanya tidak ada paksaan gitu. Ini kalau mau, ini sama ini. Itu. Ini tuker-tukeran. Sekarang juga boleh kalau sama-sama. Sekarang juga boleh katanya. Mumpung ada kiai. Berarti kalau ngaji di Allah. sini boleh. Istrinya ganti-gantian. Tuh. Lihat penampilannya teman-teman. Ya, lihat penampilannya. Kiai Salamah. Tulisannya Kiai Salamah. Apa pendapat kalian? Ya, apa pendapat kalian? Apakah kalau kalian melihat kajian-kajian orang-orang yang dituduh Wahabi, begini penampilannya, ya, pakai sorban seperti orang India itu ya. Kalau saya melihat orang pakai sorban yang seperti ini, seperti melihat orang India. Nah, orang India kan pemasang itu kan seperti ini, kayak disilang-silang begitu. Lanjut dulu. Yang penting sama-sama suka aja. Sama-sama suka katanya. Juga boleh. Yang penting tidak benar ini. Itu ya pertama gitu. Terus ada udah punya suami. Oh janda, apalagi janda di sini. Oh iya boleh. Tuh. Ya nggak apa-apa. Memang iya penampilan seperti ini nih Wahabi. Nih seperti ini nih. Emang Wahabi seperti ini? Ya Allah, aktornya keren ini. Entah ini ajaran apa ini, menghilangkan segala sihir. Waduh, ini pasti praktek-praktek dobol itu ya. Pedobol-dobol itu ini sepertinya. Apa di sini? Mungkin kalau misalnya ini. Tapi Bisa. Boleh ngaji di sini bebas. Lu bebas Malahan katanya. tadi saya udah kasih tahu sama santri-santri semua, kalau ikut pengajian saya ini dibayar, jangan takut. Coba di agama lain ada nggak ya kayak gini? Agama lain? Itu dijamin ini kehidupannya, pokoknya nggak bakalan disusahkan, gitu Di ya. agama. Terjamin buat itu semuanya. bisa kaya. Allah. Bisa kaya. Insya Allah. Kiai kayaknya ngeliatin terus suka kayaknya. Boleh dibebaskan. Termasuknya kalau bisa udah pasangan udah ada bertemu sama kayak udah disahkan itu jadi sebagai saksinya, udah dikawinkan ya. Kalau bisa- Dikawinkan. Boleh gitu. Kalau di sini utamanya di situ. Gitu. Yang pentingnya Boleh langsung dikiku gitu. boleh. Kita di sini banyak. Tuh, bahasanya. Boleh langsung. Ya Allah. Bahasanya seperti itu. Ini tuduhan kepada Wahabi ini. Murahan. Boleh ditanya di agama-agama lain. Ya. Datang kok. Allah. Gitu. Di sini Yang bebasnya penting gitu. sama-sama suka. Sama-sama. Kayak kambing gitunya. Iya. Boleh. Adi mau? Misalnya sekarang malam ini pakai ini, besok pakai itu.
lah gitu makanya. Nggak ada itu di mana-mana. Ya Allah, sudah tua, ya Allah, sudah tua tapi masih hobi bikin fitnah. Sudah tua ente, Pak. Kenapa masih membuat fitnah seperti ini? Apakah ente akan hidup selamanya? Apakah ente dengan cara seperti ini akan merasa diri ente itu dianggap berjasa kepada salah satu golongan? Apakah dengan cara seperti ini ente akan merasa dianggap pahlawan karena berhasil memfitnah salah satu golongan? Murahan. Kayak gitu. Halal itu. Boleh pakai ini, pakai itu. Intinya ada izin dari kiai sendiri gitu. Dapat kayak kalau saya melakukan seperti itu apa yang saya dapat? Ya itu tergantung, kalau misalnya kita punya anak nggak apa-apa. Anaknya dan pun anak siapa nanti saling satu juga nggak apa-apa. Ibunya. Tuh, sudah seperti jahil teman-teman. Kalau ajaran jahiliyah dulu kan begini. Dulu satu wanita itu bisa dikeroyok banyak laki-laki. Jadi misalkan nanti wanita itu hamil, dilotre. Anak itu dilotre. Kalau namanya si Fulan yang keluar ya anaknya si Fulan. Kalau anaknya itu ya anaknya itu, anaknya ini gitu. Jadi seolah-olah mereka ini ingin menggambarkan kalau Wahabi itu mengajarkan jahiliyah. Dan penampilannya seperti ini. Apa ini? Emang iya orang yang dituduh Wahabi begini penampilannya? Tanggung jawab lah. Gitu. Jawab. Penting jangan terpaksa. Di sini makanya jangan takut kekurangan, ya jangan takut. Jangan takut. Saya biayain semua, ya biaya buat kehidupannya di sehari-hari. Makanya gitu jangan takut. Kalau misalnya kita mau, ini ibu sampai ini, bisa besok pengen yang ini boleh bu. Oh, pakai ini, pakai itu. Astagfirullahaladzim. Yang memvideokan ada yang beristighfar. Bener-bener niat bikin konten. Ini konten settingan atau konten apa ini ya? Kalau kalian tahu ini konten berasal dari mana, coba komentar di bawah, nanti saya telusuri. Bagaimana dek? Boleh. Sama-sama Kalau ya, senang, Kak? boleh bawa masuk ke kamar aja. Langsung ke kamar Ya katanya. itu. Kalau mau, silakan. Udah disahkan sama saya, udah saya kawinkan. Udah. Ya Allah. Biarpun ini udah bebas di sini. Enggak sama. Udah sah. Udah dapat restu dari saya kalau namanya. Udah silakan. Udah halal. Halal toliah atau itu. Misalkan bosan sama dia, boleh pilih Gitu. siapa aja boleh. Wah, iyalah. Iya. Actingnya lihat. Silakan udah. Kalau bisa. Kalau actingnya lihat. Tapi beneran yakin saya masuk surga. Insya Allah, jangan takut di situ. Dijamin. Nanti saksinya saya ya, gitu. Udah, pokoknya pengikut saya sebelum itu misalnya dapat bayi ini saya duluan ya. Nanti di sananya saya yang nanti tanggung jawab. Allah. Setan. Ini adalah orang-orang setan. Ini fitnah yang sangat keji teman-teman. Saya tidak paham cara mereka hidup tuh bagaimana. Mereka itu mau kemana sebenarnya. Coba kita simak satu video yang dimana Ustadz Syafiq Basalama menjelaskan mengenai hukum poligami. Gak ada istilahnya gonta-ganti istri suami itu. Hari ini istri kamu jadi istriku jadi istrimu, gak ada. Ya, itu hanya fitnah setan itu. Saya seorang istri yang mempunyai kesalahan yang besar pada suami saya, dan alhamdulillah suami saya sudah memaafkan. Saya berniat memberikan hadiah keikhlasan hati saya untuk mengizinkan suami saya menikah lagi. Oh, antum masya Allah jamaah. Tetapi suami saya menolak dan marah. Sekiranya apa yang bisa Ustadz usulkan kepada saya untuk hadiah kepada suami saya? Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ya, ini pertanyaan dari jemaahnya orang-orang yang dituduh Wahabi. Ya, pertanyaan dari orang-orang yang dituduh Wahabi, suami istri. Iya jamaah, menikah lagi itu bukan hadiah sebenarnya. Menikah lagi itu tanggung jawab. Ya. Boleh jadi suamimu nikah lagi masuk neraka. Iya. Ketika ternyata dia tidak mampu berlaku adil, ternyata dia melakukan kezaliman. Ini urusan tanggung jawab jamaah. Kalau dulu hadiah itu budak perempuan, dikasih suaminya budak perempuan. Boleh ketika ada di masa perbudakan. Tapi kalau bicara apa sekarang hadiah yang bisa antum berikan kepada suamimu, jadilah istri yang soleha. Jadilah istri. Kalau suamimu punya anak dari dirimu, perhatikan anak-anakmu. Kalau suamimu masih punya orang tua, perhatikan kedua orang tuanya. Bagaimana engkau sekarang baik dengan semua orang-orang yang dicintai sama suamimu. Dan insya Allah itu menjadi hadiah terbesar buat seorang suami. Jadi semoga ya
anti bisa melakukan itu. Kalau suamimu tadi memang dia nggak mau nikah lagi, karena terus terang itu sebuah tanggung jawab jemaah. Ya Allah. Sebuah tanggung jawab yang suamimu akan dimintain pertanggungjawaban. Bisa kalian simak sendiri bagaimana beliau menjelaskan tentang poligami. Di dalam hukum poligami pun beliau sebegitu. Allah. Apalagi mengajarkan orang-orang yang dituduh Wahabi ini mengajarkan seks bebas gitu. Apakah kalian tidak punya kepala untuk berpikir? Ya, punya kepala tapi otaknya nggak ada. Kepalanya ada tapi isi kepalanya kosong. Ya, seperti orang-orang yang tadi itu kosong. Mau memfitnah orang yang dituding-tuding Wahabi malah dengan cara yang murahan seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Kalian bisa nilai sendiri, ya. Kalian bisa nilai sendiri. Silahkan komentar saja di bawah. Saya tidak mau menjelaskan panjang lebar lagi.